Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Fernanda Pratita Apsari dari Offering T2 dengan NIM 1902526092203 dari jurusan Seni dan Desain Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita yang dibimbing oleh Dr. Anda Woros Suprihatindia Pratamawati, MPD. Bisa kita lihat di slide yang pertama, ini ada pengertian kesenian rakyat. Kesenian rakyat tradisional yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata dan merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya. Jadi, kesimpulan dari pengertian kesenian rakyat ini adalah kesenian yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat dan merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya. Di sini saya akan memberikan contoh dari sejarah Reok Bulkio Blitar. Kesenian ini yang konon diciptakan oleh prajurit Diponegoro sekitar tahun 1825. Pada masa itu kesenian tersebut merupakan media untuk latihan perang. Reok Bulkio bernafaskan Islam, di mana para penari diiringi 10 alat musik yang terdiri dari terbang, sronen, kempul, kenong, dan bende. Reok Bulkio berkembang di Blitar karena pelanan pengikut Pangeran Diponegoro setelah kalah perang. Pada mulanya, kesenian ini dibawakan Kasan Mustar dan Kasan Ilyas. Mereka adalah prajurit Pangeran Diponegoro yang berasal dari Bagelan, Jawa Tengah. Perpindahannya ke Blitar sebagai upaya penyelamatan dari penangkapan pasukan Belanda. Sambil menunggu penjelasan kabar kelanjutan perjuangan mereka mengasah kemampuan dalam berperang melalui gerakan-gerakan tari. Gerakan-gerakan keprajuritan itulah yang disebut dengan kesenian Reok Bulkio. Itulah contoh dari kesenian rakyat dari Blitar. Sejarah Reok Bulkio Blitar. Selanjutnya, di slide kedua ada jenis seni pertunjukan rakyat. Yang pertama ada tari tradisional, yang kedua musik tradisional, yang terakhir adalah teater tradisional. Tari tradisional, tarian yang berasal dan terbentuk dari masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan menjadi budaya yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sedangkan musik tradisional, musik yang lahir, tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah dan merupakan turun-temurun yang memiliki ciri khas berbeda setiap daerah. Sedangkan teater tradisional, pertunjukan berasal dari daerah setempat dengan cerita yang bersumber dari kisah yang sejak dulu telah berakar. Jadi jenis ketiga ini sifatnya turun-temurun dan memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah. Saya akan kasih contoh dari kesenian rakyat teater tradisional, yaitu ada ludruk dan ketoprak. Ludruk yaitu seni pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur. Kesenian dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya. Contohnya yaitu ludruk Untung Suropati, ludruk Pangeran Situbondo. Sedangkan ketoprak yaitu seni pertunjukan yang berasal dari Jawa Tengah. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasa diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa, meski juga ada cerita fiksi. Contohnya ada ketoprak Perang Ucil Syah Siti Jenar, ketoprak Lutung Kasaru. Slide selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri kesenian rakyat tradisional. Yang pertama, gagasan kolektif pada masyarakat. Yang kedua, tema gagasan mengandung ciri khusus yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga, gagasan kolektif memiliki nilai yang sangat tinggi pada masyarakat. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dari masyarakat lainnya dalam rangka interaksi sosial. Di slide berikutnya, ada jenis kesenian rakyat bercerita. Konsep dari kesenian rakyat bercerita maksudnya, yaitu ada fabel, legenda, mitos, sage, epos, dan jenaka. Sage yaitu cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Sedangkan legenda yaitu cerita yang memuat mengenai asal usul terjadinya suatu tempat. Sedangkan
Mite, cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau ceritanya bersifat sakral dan penuh mistis, atau mitos bisa juga disebut dengan mite. Sedangkan fabel yaitu cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang berikut dapat berperilaku seperti manusia. Dan jenaka adalah cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Sedangkan epos yaitu adalah cerita kepahlawanan. Slide yang selanjutnya yaitu hubungan kesenian rakyat bercerita dengan suatu daerah. Yaitu kesenian rakyat bercerita merupakan cerita yang mengandung sebuah arti yang berarti, dan dalam cerita ini mengandung pesan yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan atau tertulis. Jadi ruang lingkup kesenian rakyat bercerita itu ada sastra lisan dan sastra tertulis. Yang pertama sastra lisan, susah dicari karena penciptanya masih anonim. Dan sastra tertulis cerita yang berasal dari epos, Mahabharata, tema kepahlawanan binatang. Jadi kayak sastra lisan itu bentuk karya sastra berupa penuturan yang lahir dan mentradisi di suatu masyarakat. Dan sastra tulis merupakan bentuk karya sastra berupa tulisan yang ditulis leluhur pada prasasti, batu dinding, gua, batu candi, dan kertas atau buku. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Presentasi mata kuliah kesenian rakyat bercerita. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.